Nah kalau sholat wusta bagaimana? Itu sholatnya batin. Maksudnya apa? Nyambung terus kepada Tuhan, sadar terus kepada Tuhan, sadar terus kepada Tuhan. Gambarannya tauhid itu kayak orang jatuh cinta. Loh, gimana? Jatuh cinta itu kan biasanya kalau masih tahap awal itu yang jelas cinta, tapi karena masih tahap awal yang paling sering diingat namanya. Mau makan nyebut namanya, mau tidur nyebut namanya, ngapain aja nyebut namanya. Pokoknya nyebut nama itu enak di enak di bibir, adem di hati. Jadi kalau sudah gitu, namanya yang sering kamu ingat, yang kamu rasakan itu siapa? Kan nama dia, nama kamu udah lupa. Jadi udah menyatu dalam nama. Itu istilahnya adalah tauhid asma, menyatu dalam nama. Nama kamu udah nggak ada, udah nggak kamu ingat lagi. Nah, terus kalau meningkat lagi, yang kamu ingat nggak hanya namanya, sifatnya, karakternya, kalau jalan bagaimana, kalau naik motor bagaimana, kesukaannya apa. Lah ini kalau udah gitu, ini ibaratnya kamu udah tauhid manunggal ke tauhid sifat dan tauhid afal. Udah menyatu ke sifat dan juga ke perbuatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yashkurin nasa lam yashkurillah, amma ba'du. Yang terhormat para ibu pendamping khalifah almarhum, yang kami hormati panitia pelaksana acara Khaul pada hari ini, yang kami hormati seluruh pengurus organisasi di lingkungan Thariqah Siddiqiyah, Orsi, DPS, JKPHS, dan seterusnya yang kami hormati, kepada hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pertama, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syukur alhamdulillah kepada mursyid kita, karena melalui beliaulah kita mengenal Thariqah Siddiqiyah. Pada siang ini, karena acaranya adalah Khaul, maka di sini yang pertama kita akan bahas seputar Khaul, dari mulai pengertiannya Khaul, kenapa kita melakukan Khaul, apa hikmahnya melakukan Khaul, kenapa Nabi Muhammad itu kok tidak dikhauli, lalu juga acara yang dilakukan dalam Khaul biasanya apa saja, dan seterusnya. Pertama, mengenai pengertian Khaul. Khaul itu asalnya dari bahasa Arab, artinya sebenarnya artinya itu banyak, bisa berarti pemisah, bisa berarti sesuatu yang telah lewat, bisa berarti setahun, dan masih banyak lagi. Kemudian dalam Al-Quran kalimat Khaul juga disebut sekali dalam surat Al-Baqarah ayat 240. Di situ Khaul artinya adalah setahun. Itu untuk kalimat Khaul. Kemudian pengertiannya Khaul ini kalau di kamus bahasa Indonesia, juga di kamus bahasa Arab, Khaul itu adalah peringatan yang dilakukan setahun sekali kepada orang-orang yang telah wafat. Cuma di Indonesia tradisinya yang dikhauli itu yang diramaikan kalau yang wafat ini tanda kutip ya orang besar. Jadi di Indonesia yang dikhauli kebanyakan yang dianggap orang besar. Terus kapan dimulainya Khaul itu? Nah, ini mulai beda pendapat. Ada yang mengatakan setahun setelah meninggal, itu ada yang mengatakan boleh dilakukan Khaul. Ada juga yang harus tahun keempat, karena tahun pertama, kedua, tiga ini kadang-kadang disebut dengan istilah mendai, kemudian nyewoni, baru kemudian Khaul. Niku terserah. Terus niku arti dan pengertian Khaul. Lalu kenapa kita melakukan ibadah Khaul, atau hukumnya bagaimana? Sebenarnya melakukan Khaul itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu di beberapa kitab diceritakan, termasuk di Ibnu Katsir, kemudian juga di hadis Tabrani itu diceritakan Nabi Muhammad setiap tahun
itu selalu mengunjungi makomnya syuhada Uhud. Di situ beliau mendoakan para syuhada atau para pembela Islam yang mati ketika perang Uhud. Doanya yang dibaca itu diabadikan oleh Al-Quran, alaikum bima sobartum fanikma uqbadar. Jadi beliau itu melakukan setiap tahun sekali. Dan ini kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga melakukan itu. Dan ini sering jadikan pijakan dasar melakukan haul itu ya di kisahnya Nabi Muhammad yang senantiasa mengunjungi makomnya syuhada Uhud. Dan itu tempatnya juga di Bukit Uhud. Nah ini kalau dikembangkan ceritanya, Nabi Muhammad itu perangnya sekitar 50 kali lebih, tapi yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad 25. Dari 50 kali perang itu yang pernah kalah itu cuma sekali, yaitu waktu perang Uhud. Perang Uhud ini adalah perang keduanya Nabi. Yang pertama perang Badar. Di sini perang Badar itu umat Muslim jumlahnya 313, orang kafir jumlahnya 1000. Berarti sekitar 1:3. Orang kafir peralatannya lengkap, kendaraannya juga lengkap, kendaraan perangnya. Orang mukmin seadanya dan banyak yang orang sipil bukan militer. Tapi di perang Badar dimenangkan oleh Islam. Nah di perang Badar ini umat Muslim juga banyak ketemu tokoh-tokoh yang asalnya kafir, waktu masih kafir, tapi setelah itu berubah jadi mukmin. Kayak Ikrimah. Ikrimah ketika waktu perang Badar itu posisinya sebagai musuh Islam. Dia itu anaknya Abu Jahal. Tapi setelah itu dia akhirnya masuk Islam, menjadi sahabat yang luar biasa. Nah waktu perang Badar Islam menang. Nah kemudian jarak sekitar 1 tahun perang lagi, perang Uhud. Ini sebenarnya balas dendamnya orang kafir kepada orang mukmin, yaitu perang di Bukit Uhud. 700 orang mukmin melawan 3000 orang kafir. Waktu itu orang kafir yang memimpin Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu asalnya orang kafir. Tapi kemudian setelah itu, setelah hijrah ke Madinah, masuk Islam. Nah, dalam kekalahan perang Uhud ini, di situ ada sejarah yang mengenaskan, yaitu tewasnya Hamzah, pamannya Nabi yang paling kuat. Yang bunuh Wahsy. Wahsy itu waktu itu ditugaskan oleh orang kafir khusus untuk mengintai Hamzah. Jadi Hamzah perang menghadapi musuh, Wahsy enggak, cuma mengintai dari jarak jauh. Kalau pas lengah kemudian ditombak. Akhirnya Hamzah tewas. Lalu saking marahnya musuh Islam, ada seorang perempuan namanya Hindun, orang kafir itu setelah Hamzah tewas masih belum terima. Dihampiri, dadanya dibelah, diambil jantungnya, dimakan mentah-mentah. Itu. Nah, Wahsy pun yang asalnya membunuh Hamzah, akhirnya jarak berapa tahun tobat, masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Nah sebagai tobatnya, dia ketika zaman Abu Bakar menjadi Amirul Mukminin, perang melawan Musailamah, dan yang membunuh Musailamah, musuh Islam yang sangat hebat itu Wahsy. Jadi Wahsy itu pernah membunuh tokoh Islam yang paling hebat, kemudian membunuh tokoh kafir yang paling hebat. Nah di perang Uhud ini juga ada kisah yang menarik. Ketika Nabi Muhammad
dan para sahabat mengalami kekalahan, semua waktu itu sedang sibuk menghadapi musuhnya. Nabi Muhammad dikepung oleh beberapa orang dan hampir, ya bisa dikatakan hampir tewas. Nah waktu itu ada seorang perempuan yang luar biasa. Kalau saya yang mengamati, ini adalah perempuan terhebat, bisa mengalahkan semua peran laki-laki waktu itu. Jadi ketika Nabi Muhammad terdesak, tiba-tiba seorang perempuan ini yang asalnya bagian kesehatan medis sama akomodasi, dia langsung ambil pedang menghadang semua musuh yang waktu itu membunuh Muhammad. Namanya Nusaibah binti Ka'ab. Jadi satu-satunya wanita yang pasang badan membela Nabi ini Nusaibah bin Ka'ab. Waktu itu semua sahabat laki-laki nggak ada semua, sibuk dengan musuhnya masing-masing. Akhirnya Nabi Muhammad terselamatkan. Nah setelah selamat, terus perangnya bisa usai dalam yang jadi syuhada cukup banyak dan dimakamkan di Bukit Uhud yang akhirnya tiap tahun dikunjungi oleh Nabi. Nah setelah perang usai, waktu itu Nabi Muhammad juga merasa gimana ya, kok ini ada seorang perempuan yang luar biasa membela saya mati-matian. Akhirnya dikunjungi ke tendanya. Waktu itu Nusaibah mengalami luka yang parah. Tapi begitu Nabi Muhammad hadir, langsung dia menutupi lukanya, berdiri sambil, wahai Rasul, ada apa? Apa yang harus saya lakukan gitu? Tidak, saya hanya ingin memastikan kamu bagaimana. Saya tidak apa-apa gitu. Saya cuma ingin tahu kenapa kamu kok sangat sangat hebat membela saya. Apa yang kamu inginkan? Saya hanya ingin bisa menjadi tetangga engkau di surga. Itu Nusaibah binti Ka'ab. Akhirnya dia mendapat julukan singa merah dari padang pasir, seorang perempuan. Nah yang tewas di perang Uhud itu tiap tahun dikunjungi oleh Nabi. Nabi doanya, alaikum bima sobartum fanikma uqbadar. Dan ini yang sering jadikan dasar melakukan haul, peringatan terhadap orang yang sudah wafat setiap setahun sekali. Dan selanjutnya mengenai hikmahnya melakukan haul. Hikmahnya sebenarnya sangat banyak. Satu yang jelas ini kan mencontoh Nabi. Berarti pasti ini jalan yang benar dan kita dapat kebaikan yang banyak pula. Yang nomor dua, ada rahasia silaturahmi. Karena haul itu kan biasanya mengumpulkan orang banyak. Ada rahasia silaturahmi, ada rahasia saling mendoakan. Orang yang masih hidup mendoakan orang yang telah mati. Nah ini kalau menurut Bapak Kiai, misalnya yang masih hidup ini status rohaninya itu lebih bagus daripada yang mati, ini yang hidup bisa melimpahkan kebaikan pada yang mati. Kalau yang mati posisinya itu rohaninya lebih bagus daripada yang masih hidup, yang mati bisa melimpahkan kebaikan kepada yang masih hidup. Jadi kalau kita melakukan haul kepada misalnya para ulama, tokoh hebat, nah ini kita juga akan dapat kebaikan atau limpahan berkah dari beliau-beliau itu. Ini rahasia doa. Juga ada rahasia sodakohnya. Kemudian juga ada rahasia ingat kematian. Karena haul itu kan pasti berhubungan dengan orang mati. Nah, ketika kita melakukan haul itu diharapkan kita juga ingat mati. Apa untungnya ingat mati? Biasanya ya bisa supaya kita giat ibadah, memperbanyak amal soleh dan seterusnya. Kemudian biasanya ketika haul
ini juga ya diceritakan kisah orang yang udah wafat, tujuannya untuk diambil pelajarannya. Nah, selanjutnya ini yang agak kesannya agak rumit. Kenapa Nabi Muhammad kok tidak dikholi? Yang ada malah diperingati kelahirannya, Maulidin Nabi, kelahiran Nabi. Khol Nabi nggak pernah dengar kan? Tapi kalau para ulama istilahnya dikholi. Ini ada yang berpendapat kenapa Nabi Muhammad nggak pernah dikholi? Ini pendapat pertama, karena hari lahir, tanggal lahir dan tanggal wafatnya Muhammad itu sama-sama tanggal 12. Jadi kalau memperingati kelahirannya, ya sekaligus memperingati wafatnya. Tapi yang paling populer, kenapa Nabi Muhammad nggak pernah dikholi, hanya di Maulidin Nabi, diperingati kelahirannya? Karena Muhammad itu sebelum lahir saja sudah diceritakan di berbagai kitab. Jadi di Injil ada, Taurat ada, akan lahirnya sosok yang luar biasa. Kemudian lahirnya Nabi Muhammad ini sudah juga ada keajaibannya. Api di Persia yang ribuan tahun nggak pernah padam, waktu itu padam. Kemudian juga pokoknya ini banyak keajaibannya Muhammad itu. Nah, karena di sini sejak lahirnya udah ditunggu orang banyak keajaibannya, makanya yang dikenang Maulidin Nabi. Sedangkan wafatnya ini kesannya dukanya seluruh umat Islam. Ketika Nabi Muhammad wafat itu, ini pertama Umar itu, karena semua orang kan menangis, Umar langsung cabut pedang sambil bilang, siapa yang mengatakan Muhammad mati akan saya tebas lehernya. Jadi kesannya waktu itu apa ya, Muhammad harus hidup terus gitu. Nah, setelah semuanya takut, nggak berani nangis, nggak berani mengatakan Muhammad wafat, akhirnya Abu Bakar datang. Abu Bakar, nah, mulai apa ya istilahnya, meredamkan suasana. Beliau pakai dalil, siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Muhammad wafat. Akhirnya suasana reda. Jadi kalau versi Umar, Muhammad nggak wafat, versi Abu Bakar wafat. Jadi kesannya apa ya? Ini pokoknya secara hikmah, bapaknya Muhammad ini membuat kesedihan yang luar biasa bagi seluruh umat Islam. Makanya kesannya yang diperingati kelahirannya. Nah, beda dengan para ulama. Para ulama itu lahirnya kan biasa, lahir sebagai manusia biasa, nggak punya kelebihan. Kemudian ya perkembangan hidupnya juga biasa. Nah, setelah di tengah jalan, para ulama ini baru kelihatan kelebihannya. Kadang ada yang sampai punya karomah, punya jasa yang luar biasa. Nah, karena ini akhirnya yang diperingati itu wafatnya, supaya orang-orang bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup para ulama itu. Nah, itulah di antara alasan kenapa Nabi Muhammad enggak dikhauli, tapi ada Maulidin Nabi. Kalau para ulama, maulidnya, kelahirannya enggak diacarakan, tapi wafatnya diperingati besar-besaran. Selanjutnya, acara dalam hall itu biasanya ya ada doanya. Doanya tadi saya dengar ada kulhu, bacaan Al-Quran, nanti juga ada kausaran. Kemudian juga kadang dibacakan manakibnya. Manakib itu artinya biografinya. Tujuannya supaya orang yang masih hidup
ini bisa mengambil pelajaran dari tokoh yang udah wafat itu, mengambil tauladan. Nah, di sini karena yang di Khauli itu banyak, ya saya nggak menceritakan biografi salah satu khalifah. Yang jelas para khalifah yang udah wafat ini punya kelebihan masing-masing. Ada yang punya kelebihan sakti, kesaktiannya nggak karu-karuan. Ada yang punya kelebihan kesabarannya, ada juga yang punya kelebihan kedisiplinannya, ada juga yang punya kelebihan kepandaiannya, kreatifnya, dan masih banyak lagi. Yang seragam itu semua bapak khalifah dan wali talqin yang udah wafat itu semangat dalam memperjuangkan la ilaha illallah itu yang luar biasa. Nah, terus untuk ini istilahnya apa ya, petuah atau pelajaran yang pernah saya tahu dari salah satu bapak khalifah, enggak usah saya sebutkan namanya, tapi saya pernah dapat pelajaran yang luar biasa. Di antaranya satu, saya lihat bapak khalifah ini tuh kreatifnya luar biasa. Jadi pernah mau membuat suatu, kemudian ketika mau kelihatan hasilnya, labanya, udah istilahnya itu udah banyak yang suka dan mau beli, tiba-tiba dihentikan, barangnya dibagi-bagikan, lalu mencoba lagi suatu, ketika mau berhasil berhenti, dibagi-bagikan, terus gitu. Nah, saya kan penasaran, lalu saya tanya, Pak, niki kalau saya lihat kok usahanya ketika mau berhasil kok dihentikan, kok dibagi-bagikan. Sebenarnya tujuannya apa sih melakukan semua usaha ini? Katanya gini loh ya, yang dikatakan laba, untung dalam usaha saya ini sebenarnya ada 3. Nomor 1 itu laba yang paling utama adalah laba hikmah. Hikmah ini suatu keuntungan yang besar dibalik yang kelihatan, dan bisa macam-macam. Bisa semakin dekat pada Tuhan, bisa pokoknya orangnya yang bisa merasakan. Nah, itu laba pertama hikmah. Laba kedua dakwah. Coba saya ketika usaha ini, berapa pengusaha yang masuk Sidikiyah? Banyak. Saya gara-gara usaha ini, berapa pejabat yang masuk Sidikiyah? Banyak. Jadi laba kedua itu dakwah. Nah, laba ketiga baru materi. Nah, saya katanya gitu, saya kalau materi sudah dicukupi oleh Tuhan. Jadi saya dapat hikmah sama dakwah sudah saya anggap cukup. Pikir saya waktu itu, waduh susah ditiru ini. Kalau saya kan jelas materi kalau saya. Jadi itu laba itu ada 3, hikmah, dakwah, materi nomor 3. Ini nasihat dari salah satu khalifah yang udah wafat. Terus saya pernah lagi dapat nasihat, gara-gara waktu itu saya masih usia belasan, dan waktu itu saya lagi pas jatuh cinta. Jadi ceritanya saya itu jatuh cinta, nah ya begitulah cinta ya. Saya ingat terus ngapain aja, dan mulai nyebut namanya, pokoknya ingat terus tuh. Saya nggak bilang, tiba-tiba ini seorang khalifah tahu. Saya dipanggil, didudukkan, kemudian cerita ke saya. Gini loh ya, kamu tahu enggak masalah tauhid? Enggak. Nah, gambarannya tauhid itu kayak orang jatuh cinta. Loh, gimana? Jatuh cinta itu kan biasanya kalau masih tahap awal itu yang jelas cinta, tapi karena masih tahap awal, yang paling sering diingat namanya. Mau makan nyebut namanya, mau tidur nyebut namanya, ngapain aja nyebut namanya. Pokoknya nyebut nama itu enak di apa ya, enak di bibir, adem di hati. Jadi kalau sudah gitu, namanya yang sering kamu ingat, yang kamu rasakan itu siapa? Kan nama dia, nama kamu udah lupa. Jadi udah menyatu dalam nama. Itu istilahnya adalah tauhid asma. Menyatu dalam nama, nama kamu udah nggak ada, udah nggak kamu ingat lagi.
Nah, terus kalau meningkat lagi, yang kamu ingat nggak hanya namanya, sifatnya, karakternya, kalau jalan bagaimana, kalau naik motor bagaimana, kesukaannya apa. Lah ini kalau udah gitu, ini ibaratnya kamu udah tauhid manunggal ke tauhid sifat dan tauhid afal. Udah menyatu ke sifat dan juga ke perbuatannya. Nah, yang terakhir itu, ini misalnya kamu nonton sepak bola. Waktu itu memang saya sering nonton sepak bola. Jadi misalnya di lapangan itu ada 1.000 penonton. Nah, kalau orang yang kamu sukai itu ada di pojok sana, begitu kamu lihat, seakan-akan semua penonton hilang. Yang ada cuma dia. Semuanya hilang. Lah, kalau udah seperti itu, ini namanya tauhid zat. Kelihatannya, rupanya rupa kamu, hakikatnya ya dia. Yang kamu rasakan ada cuma dia. Jadi saya habis dapat itu ya senang, tapi juga sekaligus malu, konangan gitu. Jadi kita kalau cinta kepada Allah seperti itu. Nah, tinggal kita bisa ngitung, nimbang dalam diri kita. Kira-kira kita cintanya pada Allah gimana ya? Dalam sehari semalam ingat namanya aja berapa persen? Apalagi ingat seluruhnya, apalagi udah diri kita lebur, yang ada cuma dia, kitanya hilang. Nah, masalah kayak keajaiban-keajaiban seperti itu sebenarnya banyak diceritakan oleh Al-Quran. Cuma kadang-kadang ya jarang kita perhatikan. Al-Quran ini juga menceritakan keajaiban seseorang, yaitu bisa teleportasi, yaitu ngirim benda makanan dari jarak jauh. Waktu itu pernah dialami oleh Maryam, ibunya Isa. Maryam ibunya Isa kan dalam Al-Quran ceritakan ini wanita yang luar biasa, hidupnya total hanya untuk mengabdi pada Tuhan. Nah, waktu Maryam ini kan mondoknya, belajarnya ke Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria itu sering kaget melihat Maryam itu. Maryam itu nggak pernah masak, nggak pernah istilahnya beli macam-macam, tapi kok di dekat kamarnya kok selalu ada makanan enak. Akhirnya tanya, Maryam, kamu dapat makanan dari siapa itu? Dari Tuhan. Ceritanya Al-Quran gitu. Akhirnya karena Maryam ini kelihatan hebatnya, Zakaria pun berdoa pada Tuhan pingin punya anak. Kan waktu itu Zakaria belum punya anak. Akhirnya Zakaria berdoa, terus akhirnya punya anak Nabi Yahya. Jadi Maryam itu bisa sering dapat kiriman makanan dari Tuhan. Ini kalau bahasa sekarang teleportasi. Jadi tiba-tiba ada makanan datang. Enggak hanya Maryam, Nabi Isa pun pernah menunjukkan makanan dari langit. Waktu itu ada umatnya yang fakir, miskin, nggak bisa makan. Akhirnya Nabi Isa berdoa supaya turun makanan dari langit. Akhirnya turun. Lah ini tafsirnya yang macam-macam. Makanannya berupa apa? Ini ada yang menafsirkan ikan-ikan laut, ada daging-dagingan, ada buah-buahan. Ini tafsir. Pokoknya Al-Quran cuma menceritakan makanan turun dari langit. Nah, waktu itu pesannya gini, makanan ini hanya untuk fakir miskin, yang kaya nggak boleh ikut. Nah, akhirnya ada yang melanggar, ada beberapa orang kaya maksa ikut makan. Akhirnya apa yang terjadi? Turun semacam kayak pelajaran dari Tuhan. Orang kaya yang ikut makan itu semuanya berubah jadi babi. Cerita Al-Quran gitu. Jadi ini kan keajaibannya, ada makanan turun langit, ada manusia yang berubah jadi babi. Kalau zaman Nabi Musa itu ada umatnya yang bandel berubah jadi monyet. Dan itu katanya terjadi di Palestina. Kalau saya ngenangan di Palestina kayaknya nggak ada monyet. Ini monyet dari mana ini? Jadi umatnya yang bandel itu, jadi ceritanya itu gini, Nabi Musa ketika menyelamatkan kaumnya dari Mesir karena jadi budaknya Fir'aun,
diajak hijrah ke Palestina. Sampai di Palestina diajak ada ibadah waktu itu supaya memuliakan hari Sabtu. Nah, ketika hari Sabtu itu semua umatnya harus ibadah, nggak boleh kerja, harus libur waktu itu. Kalau nggak di rumah harus tempat ibadah. Nah, akhirnya waktu itu kan banyak yang jadi nelayan mencari ikan. Pas hari Sabtu pertama normal pergi ke tempat ibadah, masih belum tertarik dengan ikan. Di hari lainnya nyari ikan, waktu ibadah enggak. Nah, lama-lama itu ketika hari Sabtu itu ketika mau ke tempat ibadah, ikannya pada nongol, seakan-akan minta diambil. Pertama dibiarkan, lama-lama pulang dari tempat ibadah, ambil, bawa pulang. Kok nggak apa-apa ya? Akhirnya hari Sabtu besoknya udah niat ngambil ikan semuanya, nggak usah ibadah. Akhirnya kampungnya dipecah jadi dua, kelompok taat sama kelompok yang nggak taat. Karena yang taat khawatir nanti adab turun, kena dia. Nah, akhirnya setiap hari Sabtu yang kampungnya yang nggak taat itu ramai sekali, ambil ikan, pesta-pesta. Yang satu sepi sekali, ibadah semua. Nah, sampai akhirnya suatu saat itu di kampung yang nggak taat ini tiba-tiba sepi. Akhirnya yang taat penasaran, kenapa tumben dari ini kok sepi? Dilihat lewat temboknya itu. Begitu dilihat ternyata semuanya berubah jadi monyet. Tapi untungnya monyetnya akhirnya mati semua, stres semua. Karena pikiran manusia, visinya jadi monyet. Nah, saya ngenangan kalau misalnya monyet ini punya keturunan, wah kita kalah sama monyet. Jadi ini suatu keajaiban juga. Ada lagi ini keajaiban Nabi Musa. Ini yang populer, bisa membelah lautan. Lautan itu sekali pukul muncul 12 jalan. Nah, di sini ceritanya yang menarik. Waktu Nabi Musa itu ingin menyelamatkan kaumnya, meninggalkan Mesir, pindah ke Palestina. Waktu itu dikejar oleh pasukannya Fir'aun, dia menuju ke Laut Merah, mau nyeberangi. Akhirnya di situ begitu mau lewat, wah ini gimana? Bani Israel kan terkenal protesan, cerewetan. Akhirnya di situ, wahai Musa, gimana ini? Depan laut, belakang pasukan Fir'aun. Kita maju mati, diem mundur mati. Gimana ini? Katanya kamu menyelamatkan saya. Katanya Musa tanya sama Tuhan, berdoa. Nah, jawaban Tuhan, nanti pukullah laut ini dengan tongkatmu. Nah, waktu itu pasukan Fir'aun udah hampir dekat, Musa belum memukulkan tongkatnya. Nah, saudaranya bingung, Harun itu, gimana ini? Kok belum dipukul lautnya? Kita nggak bisa lewat. Nah, karena di sini Harun juga punya tongkat, dipukul lautnya. Pukul karena sama-sama nabinya. Dipukul lautnya diem. Dipukul kedua kali diem. Dipukul ketiga kali lautnya ngomong, wahai Harun, maaf banget, saya tadi perintahnya supaya mentaati pukulannya Musa, bukan pukulan kamu. Maaf banget. Akhirnya ya udah. Nah, setelah itu baru Musa memukulkan tongkatnya, lautnya tersibak ada 12 jalan. Kenapa kok 12? Karena waktu itu Bani Israel ada 12 suku. Ini kan suatu keajaiban. Jadi ada keajaiban teleportasi, ada keajaiban manusia bisa berubah wujud jadi makhluk lain. Ada lagi keajaiban manusia yang umurnya juga ribuan tahun. Ada lagi keajaiban, nah kalau Nabi Daud diantara keajaibannya bisa melancong ke surga. Nah, itu dicontohkan oleh Al-Quran. Nah, tinggal kita gimana ya, pingin niru apa enggak itu. Nah, kalau keajaiban teleportasi ini
konon di Indonesia itu saya juga pernah dapat cerita, katanya santet ini kan sebenarnya juga teleportasi. Itu katanya awalnya yang bisa itu, ini ceritanya saya nggak tahu sumbernya ya, tapi ini cerita saya dengar dari juga seorang ulama. Yang mengawali adanya santet itu katanya dari kerajaan Majapahit. Jadi waktu itu Majapahit kelebihannya kalau kirim pasukan ya tinggal pasukannya berangkat, nggak usah bawa makanan. Kenapa nggak usah bawa makanan? Karena bisa dikirim dari Majapahit. Jadi waktunya sarapan tinggal disiapkan makanan, pakai doa wus gitu langsung masuk ke perut-perut pasukan. Nah akhirnya ada yang iseng, masa hanya makanan yang bisa dimasukkan ke perut dari jarak jauh. Akhirnya dikasih kerikil, oh ternyata bisa, dikasih macam-macam bisa. Akhirnya jadi perkembangannya katanya jadi santet. Saya nggak tahu, tapi yang jelas di Indonesia kan terkenal tuh masalah santet. Jadi yang dimasukkan ke perut macam-macam gitu. Ada lagi ini keajaiban dalam Al-Quran itu kayak Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin, angin jadi kendaraannya, bisa ngomong dengan hayawan, tumbuhan, bisa juga memerintahkan jin, punya pasukan jin. Ini luar biasa. Ini ada cerita karena Nabi Sulaiman tuh bisa mendengarkan omongannya hayawan. Waktu itu di singgasananya, pas duduk di singgasana, mendengar suara burung emprit yang lagi ngerayu pacarnya. Jadi emprit ngerayunya itu katanya melebihi manusia. Jadi emprit cowok itu bilang nih, wahai emprit cewek, apa kamu pingin saya datangkan istana lebih besar daripada istananya Sulaiman? Saya bisa gitu. Pokoknya kamu mau dengan saya. Nah, Sulaiman yang mendengar itu senyum sambil nggak tahu, orang-orang kalau mengartikan katanya bahasanya lambe mumprit emprit itu. Jadi luar biasa. Terus kalau Sulaiman butuh sesuatu, misalnya ada yang sakit, enak itu, tinggal masuk ke kayak kebun gitu, woi tumbuh-tumbuhan, siapa yang bisa jadi obat untuk sakit ini gitu. Saya Rasul, gimana caranya? Ambil aja daun saya, caranya nanti diginikan, sampaikan gitu. Terus Sulaiman juga punya pasukan jin yang luar biasa. Ini cerita Al-Quran gitu. Nah ini kalau dihubungkan dengan jin ini, saya juga agak gimana ya, karena kalau di dunia ini kesannya jin yang macamnya paling banyak itu cuma di Indonesia loh. Hantu yang paling banyak cuma di Indonesia. Di Indonesia dari yang kecil sampai yang besar ada, wajahnya macam-macam. Kalau di luar negeri paling Mesir cuma mumi, Amerika paling cuma Dracula, zombie, terbaru ini Falak. Cina paling vampir. Di Indonesia apa yang nggak ada? Saya sempat tangan-tangan, ini masa ada tafsir yang mengatakan itu ketika Adam dan rombongannya turun ke dunia, ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya. Ini kan turunnya jamak. Itu katanya ada Adam sama istrinya, lalu ada iblis sama ada ular. Nah, Adam turun di India, istrinya di Jeddah, ularnya turun di Afrika. Di sana ada satu pulau yang banyak ularnya. Nah, iblisnya ini ada yang menafsirkan turunnya di Indonesia. Saya ngenangan, ya masa gitu. Udah, jadi sebenarnya cerita-cerita yang tanda kutip ajaib itu di Al-Quran sangat banyak. Nah, Bapak Khalifah itu sebenarnya juga banyak menyimpan cerita yang ajaib. Ya, semoga saja nanti kita ada yang bisa menirunya.
Dan selanjutnya itu tadi masalah hal. Selanjutnya ini yang kedua, saya ingin menyampaikan masalah bulan Sya'ban yang jarang dibahas oleh para ulama. Yang jarang dibahas itu diantaranya bulan Sya'ban itu adalah bulan turunnya ayat pemindahan kiblat. Jadi dulu itu sholatnya orang Islam, sholat Nabi Muhammad itu kiblatnya bukan ke Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah. Asalnya kiblatnya ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa Palestina. Jadi kiblatnya bukan ke Masjidil Haram. Nah, turunnya perintah perubahan kiblat itu di bulan Sya'ban. Kenapa? Ini kalau menurut sejarah ya. Kenapa Nabi Muhammad dulu sholatnya kiblatnya tidak di Masjidil Haram? Karena waktu itu Masjidil Haram sebenarnya namanya saja yang Masjidil Haram, tapi belum ada masjidnya, cuma Ka'bah, dan di dalam Ka'bah itu ada 309 berhala. Jadi kalau berkiblat ke situ, nanti orang-orang kafir pasti ngecek, wah, ternyata orang Islam sama dengan kita, suka juga nyembah berhala. Buktinya sujudnya ke situ. Jadi kiblatnya waktu itu ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah hijrah ke Madinah dapat 2 tahun, ada perubahan kiblat. Kiblatnya enggak ke Masjidil Aqsa lagi, tapi ke Masjidil Haram. Nah, di sini kenapa kok perlu saya sampaikan? Dikarenakan sebenarnya kiblat itu ada kiblat dohir, ada kiblat batin. Kalau kiblat dohir itu ya sekarang ini ke Masjidil Haram. Kalau dalam Masjidil Haram kiblatnya ke Baitullah, ke Ka'bah. Nah, tapi ada juga kiblat batin. Kiblat batin ini bukan ke sana, bukan ke Masjidil Haram. Nah, untuk masalah kiblat batin ini ada hubungannya dengan istilahnya itu sholat wusta. Pernah dengar? Pernah tipireng istilah sholat wusta? Itu perintah Al-Quran loh, bukan saya loh. Bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat kamu atau sholat 5 dan sholat wusta. Cuma kita kan nggak pernah dengar istilah sholat wusta. Padahal perintahnya Al-Quran jelas. Kenapa kita jarang dengar? Karena memang kesannya itu banyak yang banyak yang kesannya mustahil lah kita bisa seperti itu. Tapi perintahnya jelas. Nanti bisa dicari itu Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat kamu dan sholat wusta. Nah, ini kalau mayoritas ulama menafsirkan sholat wusta itu ya diantara sholat 5 waktu itu. Ada yang mengatakan ini maghrib, ini isya, ini subuh, duhur, asar. Tapi kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat wusta itu bukan sholat 5 waktu, tapi itu sholatnya hati. Jadi beliau kalau menafsirkan hafidhu alas sholawati wa sholatil wusta, jagalah sholat 5 kamu dan sholat wusta. Nah, sholat 5 ini Abdul Qadir Jailani memasukkan ini adalah sholatnya kategori sholat dohir. Tapi kalau sholat wusta ini sholat batin. Syekh Abdul Qadir Jailani ini tokoh tasawuf dari Irak. Sejak kecil luar biasa.
Ini kalau saya bicara Abdul Qadir Jailani ini yang saya teringat itu beliau nikahnya usia 54 baru nikah. Wafatnya usia 94. Nah, tafsirnya Abdul Qadir Jailani itu Hafidhu ala sholawati, jagalah sholat kamu, ini adalah sholat 5. Kemudian sholat wusta, ini adalah sholatnya hati. Nah, kalau sholat 5 Abdul Qadir Jailani ini mengelompokkan ini sholat dohir. Maksudnya apa? Ada ketentuan waktunya. Duhur, asar, maghrib, bisa subuh, ada ketentuan waktunya. Lalu masjidnya mana? Ya masjid bangunan fisik itu. Imamnya siapa? Ya manusia yang jadi imam. Kiblatnya mana? Masjidil Haram. Lah kalau sholat wusta bagaimana? Itu sholatnya batin. Waktunya kapan? Setiap saat. Atau kalau bisa kapanpun, dimanapun harus sholat batin. Maksudnya apa? Nyambung terus kepada Tuhan, sadar terus kepada Tuhan, sadar terus kepada Tuhan. Dan itu sebenarnya adalah alamat bukti kalau imannya hidup, ya sambung sadar terus kepada Tuhan. Imamnya apa? Imamnya itu adalah tekad yang kuat untuk ketemuan sama Tuhan. Kiblatnya apa? Kiblatnya ya Allah langsung, tapi di sini karena udah terbuka hijab, Al-Qur'an mengatakan fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Jadi dalam semua keadaan kita lihat apa aja, ya kita harus sadar. Bahasa halusnya, di balik apa yang kita lihat, di balik apa yang nyata ini, ya semuanya kan Allah. Jadi kemana aja sadar terus pada Tuhan, enggak lupa pada Tuhan. Nah, kenapa ini kalau dihubungkan dengan tasawuf? Kenapa kok kita enggak bisa melihat Allah? Bukannya Allah terdindingi, enggak. Allah tuh maha besar, maha hebat. Kitanya saja ini yang terhijab. Lah kalau kita bisa menghilangkan hijab, maka kita kemana saja, menghadap apa aja, sadar terus pada Tuhan. Jadi kita yang bermasalah, bukan Allah yang terhijab, tidak. Jadi terus surat wusta ini karena waktunya itu setiap saat, kapan saja, di mana saja, makanya kadang disebut juga dengan istilah sholat daim. Sholat daim artinya sholat langgeng, terus menerus. Terus kira-kira gimana? Bisa nggak kita sholat terus menerus? Sholat batin loh ya, jadi nggak fisiknya biasa aja, kerja ya harus sambil sholat, makan harus sambil sholat, ngapain aja harus sambil sholat, maksudnya sadar pada Tuhan. Bisa enggak? Bisa. Alasannya apa? Al-Quran tuh banyak mengisyaratkan loh. Ada perintah kan, udzukurullaha dzikron katsiron. Dikira kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya nggak ada hitungan. Itu pertama. Yang kedua, ada lagi di sini tuh alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Sikap kita kan cuma 3 itu. Kalau nggak berdiri ya duduk, kalau gitu berbaring. Itu harus terus zikir pada Allah. Perintahnya Al-Quran. Masa Allah itu memberati kita? Nah terus yang jelas lagi di adzan itu dijelaskan. Di adzan kan ada kalimat hayya 'alas shalah gitu. Hayya, bukan hayya loh ya, hayya. Nah, umumnya tapi di mana-mana ini diartikan marilah kita sholat. Hayya itu
Sebenarnya arti sebenarnya bukan marilah loh. Kalau marilah itu bahasa Arabnya hayya, pakai hak. Hayya ala sholat berarti marilah kita sholat. Tapi kalau hayya ala sholat, hiduplah di atas sholat. Maksudnya bagaimana? Hiduplah dengan terus sambung sadar pada Tuhan. Nah, Al-Quran mengatakan sholat bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sebenarnya sholat bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Sholat yang bagaimana bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar? Ya, sholat batin. Sholat yang dohir itu 5 waktu, itu pun yang diterima adalah batinnya. Ada dalilnya itu. Ada hadisnya. Sholat 5 waktu tetap yang diterima kalau waktu sholat hatinya enggak ikut sholat, lupa pada Tuhan, enggak diterima. Nah, sholat yang bisa mencegah perbuatan fahsya itu sholat batin yang terus sambung pada Tuhan. Nah sekarang kalau batinnya terus nyambung pada Tuhan, gimana kita mau maksiat? Mau ngapain aja, mau istilahnya mau nyuri, mau korupsi, waduh, Tuhan terus dampingi saya, ngawasi saya. Jadi kalau berbuat yang maksiat itu berarti udah Tuhannya hilang. Berarti apa? Kalau pakai bahasa yang kasar, kafir kan? Kalau pakai bahasa yang ekstrim itu. Nah ini kenapa kok saya sampaikan, karena saat ini momennya pas di bulan Sya'ban turunnya pemindahan kiblat, ayat yang menerangkan pemindahan kiblat. Supaya apa? Kita ini ya di samping berkiblat ke Masjidil Haram, ini untuk sholat 5 waktunya, juga kita harus mulai senantiasa berkiblat kepada Allah. Kita kalau lihat apa aja, kemana aja, dalam keadaan apa aja, harus sadar pada Tuhan. Itu ketentuannya Allah loh ya. Ketentuannya Allah. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Di adzan juga jelas. Hayya ala sholat. Hiduplah dengan terus di atas sholat, atau hiduplah dengan terus sambung sadar pada Tuhan. Itu masalah bulan Sya'ban yang jarang dibahas. Dan selanjutnya ini saya juga di hari ini ingin menjelaskan masalah tasbih. Pernah dengar istilah tasbih? Tasbih itu yang kita lakukan seperti ini. Namanya ini kalau pakai bahasa Arab namanya tasbih. Tasbih itu terjemahan bahasa Indonesia nggak tahu ya, ini bisa menjalin jari jemari atau ada yang katakan ngapur rancang. Saya nggak tahu, pokoknya istilah Arabnya itu tasbih itu ini. Nah, kenapa kok perlu saya sampaikan ini? Pertama, saya ingin menyampaikan dasarnya. Di hadis Bukhari nomor 481, bisa dicek yang punya HP, Bukhari nomor 481. Itu diterangkan di situ dasarnya, yaitu innal mu'mina lil mu'minati lil mu'mini kal bunyanu yasuddu ba'duhu ba'don wa yasabbaka. Pokoknya artinya itu sesungguhnya orang mukmin bagi mukmin lainnya, innal mu'mina lil mu'mini, orang mukmin bagi orang mukminnya, kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'don, mestinya seperti bangunan yang kokoh, saling menguatkan satu dengan lainnya. Kemudian Nabi Muhammad ini wa yasabbuka asabi'ahu ini. Jadi sesungguhnya orang mukmin bagi mukmin lainnya itu mestinya seperti bangunan yang kokoh, saling menguatkan, saling terkait. Kemudian tasbih. Itu dasar kita melakukan tasbih.
Supaya tahu kalau ada yang nanya, nanti khawatir pas ketemu ada yang nanya, itu yang kamu lakukan kok mirip agama itu. Karena ada kan yang gini kan, oh ini Islam. Nah tasbih itu kalau hadisnya ada hubungan dengan kekuatan persatuan umat, tapi juga ada tasbih yang dilarang. Tasbih yang dilarang itu ada hadisnya itu ketika misalnya habis sholat kemudian gini kayak orang sedih bingung itu dilarang itu. Tapi kalau untuk organisasi persatuan ini diperintahkan, simbol persatuan. Nah di sini kenapa perlu saya sampaikan? Ya kita harus sadar dengan sesama mukmin lainnya itu kalau bisa ya seperti bangunan yang saling menguatkan. Berarti bagaimana? Ya harus kompak, harus rukun, harus maksudnya ini kalau misalnya ini barangnya ini satu organisasi lah. Jadi kalau misalnya ada urusan apa, ya kalau bisa disampaikan ke organisasi, enggak berjalan sendiri supaya lainnya tahu gitu. Terus kalau mau berorganisasi, membentuk satu kekuatan yang lebih besar, itu satu berorganisasi itu diperintahkan. Ada ayatnya wa ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong menolong lah. Di organisasi kan sebenarnya saling tolong menolong. Lalu di ayat surat Shaf itu penjelasannya yang berorganisasi itu disukai oleh Tuhan. Lalu ada hadis yang mengatakan dengan berorganisasi bisa mendatangkan kekuatan yang lebih dahsyat, yadullahi alal jamaah. Itu kekuatan turun atas orang yang jamaah. Kemudian lagi banyak sekali lah. Nah ini harus saling connect, harus nggak boleh melangkah sendiri. Itu kalau dalam hal organisasi. Itu juga perlu saya sampaikan. Kemudian juga perlu saya sampaikan ini masalah kematian. Nggak apa-apa kan? Kalau cocok sama kas mati ya. Mati itu sebenarnya bukan hanya pisahnya roh dengan jasad. Kalau mati dalam arti pisahnya roh dengan jasad gampang. Bunuh diri bisa, nelan racun bisa, gantung diri bisa. Tapi sebenarnya mati ini kalau dalam arti yang benar adalah kembalinya roh kita, diri kita kepada Tuhan. Jalaluddin Rumi itu yang dikenang sebenarnya bukan hanya kelahirannya. Kelahirannya oleh UNESCO dijadikan Hari Rumi Sedunia. Artinya supaya itu penghargaan kepada Jalaluddin Rumi. Beliau ini adalah orang-orang yang termasuk orang yang spiritualnya bagus, bisa kembali kepada Tuhan, atau contoh yang luar biasa. Makanya, dan itu kelebihannya Rumi, cinta. Dia jalan tasawufnya pakai jalan cinta. Kalau Khalad Mansur pakai jalan hulul. Kalau Yazid Bustami pakai jalan Ittihad. Suhrawardi pakai jalan Isrokiyah. Kemudian Ibnu Arabi pakai jalan Wahdatul Wujud. Nah, Jalaluddin Rumi pakai jalan cinta. Ini salah satu di antara contoh aja. Khalad Mansur kan pakai jalan hulul. Hulul artinya lebur. Kalau Yazid Bustami pakai jalan Ittihad, menyatu. Nah itu gambarannya cuma seperti ini. Gambarannya itu misalnya kita kepada Jokowi.
Kalau Jokowi itu misalnya datang ke rumah kita, nginep di rumah kita, itu ya gambarnya seperti itu istilahnya lebur kita, hulul. Tapi kalau kita mendatangi Jokowi, nginep di istananya, itikad, menyatu. Nah, kembali lagi ke Jalaluddin Rumi, di beliau tasawufnya pakai jalan cinta. Kalau cinta ini dikebut, akhirnya bisa ketemuan dengan yang dicintai. Nah, wafatnya Jalaluddin Rumi ini juga dijadikan semacam peringatan. Jadi peringatannya itu di hari wafatnya adalah peringatan kemanten baru. Jadi matinya disebut dengan pengantin baru. Maksudnya apa? Berarti mati ini adalah ketemuan dengan kekasih. Jadi yang diperingati sebenarnya bukan hari lahirnya saja, wafatnya jadi hari pengantin, hari kebahagiaan, puncak kebahagiaan, kembalinya kita kepada Tuhan. Nah, ini untuk bisa kembali pada Tuhan, nggak apa-apa, ini yang level tinggi, nggak apa ya. Itu kalau menurut Khalad Mansur, kalau ingin ketemu sama Tuhan, dalam diri manusia itu ada dua unsur, satu unsur nasut, satunya lagi unsur lakut. Maksudnya unsur nasut itu adalah unsur kemanusiaan, satunya lagi unsur ketuhanan. Nah, kalau ingin bisa mati dalam arti ketemuan sama Tuhan, matikan unsur nasutnya, tinggalkan unsur lakutnya, unsur Tuhan. Maksudnya bagaimana? Ego kita harus hilang, hawa nafsu kita harus hilang. Yang kita harus hanya merasakan sejatinya diri atau rasa sejati atau sejatinya rasa. Dan untuk bisa seperti itu jalannya macam-macam. Kalau pakai istilah yang gampang aja ya harus bisa mencapai suwung atau hening. Karena itu ada di gamelan tuh nang ning nung gung gitu. Tenang, hening, dunung, ketemu yang Maha Agung. Terus orang dulu kalau ditanya misalnya, Pak, gimana supaya kita bisa ketemuan sama Tuhan? Jawabannya pasti gini, kalau dulu ya gampang. Pokoknya golek ono galih kangkung, ketemu sama Tuhan. Satunya lagi golek ono tapak kutul mabur, pasti ketemu sama Tuhan. Kita kan pasti bingung, gimana ini? Kalau nyari galihnya kangkung ya sampai lebaran monyet nggak ketemu. Galih kangkung kalau dibuka ya kosong, nggak ada apa-apanya. Tapak kuntul mabur juga gitu. Kuntul tuh kalau terbang tapaknya pasti gini, mingkup gini. Jadi kita nyarinya nggak akan bisa ketemu. Tapi kenapa seperti itu? Nah, kalau galih kangkung itu maksudnya adalah kamu harus bisa masuk dalam kondisi betul-betul kosong, hening. Aduh, ini saya agak kerepotan menjelaskannya. Pokoknya bahasanya gitulah. Kosong, hening. Kita udah egonya udah kita matikan sementara, nafsunya, hawanya, selain Allah udah kita hilangkan. Yang dirasakan ada cuma Allah saja. Akhirnya kalau udah bisa gitu hening. Kalau bisa hening baru Allah itu sebenarnya sangat dekat pada kita. Bahkan kita itu dalilnya Al-Quran tuh kita diliputi loh ya. Wa'lamu annallaha bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah Allah itu meliputi seseorang dengan hatinya. Tapi kenapa kita nggak kenal sama Tuhan, nggak bisa melihat Tuhan, nggak kenal sama Tuhan? Ya, karena kita nggak pernah merasakan diri kita. Kita nggak pernah merasakan diri kita. Coba misalnya saat ini, rasakan saat ini, detik ini, di tempat ini.
Begitu kita rasakan, kita udah tenang loh. Nanti kalau udah bisa gitu, rasakan semuanya. Jadi Allah itu sebenarnya tinggal kita hanya merasakan saja, nanti akan ketemuan sama Tuhan. Oke, penjelasannya sementara seperti itu aja dulu. Saya khawatir nanti gimana ya. Yes, pokoknya kita berharap semoga ya di bulan Sya'ban ini kita juga bisa melakukan semacam apa ya, menemukan kiblat baru lah, sadar pada Tuhan. Karena turunnya pemindahan kiblat pada bulan Sya'ban. Terus terhadap acara hall ini ya semoga kita juga bisa mendapat berkah dari beliau-beliau yang wafat, kemudian juga bisa menauladani terhadap semua kelebihannya. Atas semua kekurangan saya, kesalahan saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.